Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabhan, NIM 201561222011 dari Prodi Hukum Keluarga Islam, jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam. Adapun pada video kali ini itu sebagai tugas akhir dari hukum perlindungan perempuan dan anak yang diampu oleh Ibu Nur Akifah Janur, SHMH. Baik, langsung saja sesuai dengan pemaparan yang sudah dijelaskan oleh Ibu Nur Akifah mengenai hukum perlindungan perempuan dan anak. Jadi saya ingin membahas pada video kali ini terkait masalah human trafficking atau perdagangan orang. Adapun dari segi definisi, perdagangan manusia merupakan segala bentuk atau serangkaian perbuatan baik perekrutan, pemindahan, penampungan, pengiriman, tindak pidana, penganiayaan, dan segala sesuatu tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang disebutkan di dalam undang-undang. Atau secara detailnya itu human trafficking adalah bentuk kejahatan yang terorganisir yang mengacu kepada adanya kejahatan yang bersifat mengeksploitasi manusia itu sendiri. Adapun undang-undang yang mengatur tentang perdagangan orang ini yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, sebagaimana dalam pasal 2 ayat 1 menyebutkan setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan penjeratan hutan, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun mendapat persetujuan dan orang memegang kendali atas lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, di mana orang yang melakukan sebagaimana yang disebutkan pada pasal tersebut itu akan dikenakan pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Dan untuk dendanya sendiri itu paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak itu 600 juta rupiah. Kemudian lanjut ke bagian apa saja menjadi faktor atau landasan terjadinya yang namanya human trafficking. Yang pertama itu termasuk diantaranya adalah faktor ekonomi, di mana kebanyakan orang melakukan perdagangan orang karena tergiur akan harga yang ditawarkan oleh si pembeli. Jadi mereka tidak mempertimbangkan konsekuensi akan perlakuan yang akan dilakukan. Kemudian lanjut, faktor lain adalah faktor penegakan hukum, di mana yang kita lihat seperti yang di Indonesia itu faktor penegakan hukum untuk perdagangan orang itu masih bisa dikatakan kurang akan
dampak yang ditimbulkan. Kemudian selanjutnya itu ada beberapa tindakan yang termasuk di dalam tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Di antaranya itu seperti eksploitasi, kedua eksploitasi seksual, ketiga ada namanya perekrutan, kemudian yang keempat ada yang namanya pengiriman, kemudian selanjutnya ada yang namanya kekerasan, ada juga termasuk ancaman kekerasan, dan yang terakhir adalah penjeratan hutang. Di mana yang dimaksud eksploitasi di sini ialah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang tanpa persetujuan korban, itu baik dari yang meliputi eksploitasi itu seperti pelacuran, kerja paksa, penggunaan sesuatu yang ada pada korban, termasuk juga pemindahan organ dari korban itu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan baik dari segi material maupun imaterial. Kemudian selanjutnya itu masalah eksploitasi seksual, di mana eksploitasi seksual ini bisa dikatakan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapat kesenangan dari organ intim dari korban tersebut, atau lebih kepada sesuai dengan namanya itu untuk kesenangan di bagian area dari kelaminnya. Kemudian selanjutnya itu ada yang namanya perekrutan, di mana sebagaimana dijelaskan di dalam undang-undang juga bahwasanya perekrutan itu adalah proses seseorang mengajak atau mengumpulkan atau membawa seseorang keluar dari keluarganya. Kemudian selanjutnya itu masalah kekerasan, di mana kekerasan di sini adalah sesuatu tindakan yang melawan hukum, baik itu berdampak kepada fisik seseorang atau korban, ataupun berdampak kepada psikologi korban itu sendiri. Kemudian selanjutnya itu adalah ancaman kekerasan, di mana ancaman kekerasan di sini adalah sesuatu yang digunakan oleh pelaku untuk mengancam korban agar mau mengikuti apa yang diinginkan oleh pelaku. Kemudian yang terakhir adalah penjeratan utang, di mana banyak kasus yang kita dapatkan seseorang yang terpaksa melakukan perdagangan orang, bukan hanya orang mendagangkan orang, ada juga sampai menjual diri sendiri hanya semerta-merta untuk membayar hutang. Jadi kebanyakan juga meskipun tidak membayar dengan diri sendiri, tapi ada pelaku yang menawarkan untuk menjual atau memaksa seseorang sebab terdapat utang yang harus dibayarkan. Kemudian adapun dari perdagangan orang ini juga itu ada dampak tersendiri terhadap korban sebab human trafficking ini, di mana di sini saya golongkan menjadi dua, itu ada dampak fisik, kemudian ada juga dampak psikologis, di mana dampak fisik itu bisa seperti cacat fisik atau menjadi tertular HIV, kemudian ada gangguan fungsi reproduksi, dan juga seperti adanya kehamilan yang tak diinginkan, dan bisa saja berujung kepada kematian itu sendiri.
Kemudian adapun dampak psikologi dari human trafficking ini seperti korban itu pasti selalu merasa cemas, kemudian merasa ketakutan, depresi, trauma, dan juga bisa sampai kepada berujung bunuh diri atau kematian. Kemudian pencegahan yang bisa kita lakukan untuk menghindari terjadinya human trafficking ini juga saya kelompokkan di sini menjadi 3. Ada pencegahan primer, ada pencegahan sekunder, dan ada pencegahan tersir. Di mana pencegahan primer di sini itu lebih kepada mengantisipasi sebelum terjadinya human trafficking, seperti ada atau seperti pemerintah melakukan program sosialisasi ke masyarakat tentang human trafficking dan apa saja yang termasuk di dalam yang namanya human trafficking, karena pasti masyarakat itu minim akan pengetahuan human trafficking itu apa saja, karena boleh jadi ada beberapa orang itu hanya mengetahui yang namanya perdagangan orang itu nanti terjadi transaksi penjualan orang baru disebutkan di dalam perdagangan orang. Nah, kemudian pencegahan kedua itu pencegahan sekunder, di mana pencegahan sekunder ini itu dilakukan itu pada saat sudah ada korban atau sudah memberikan penanganan kepada korban perdagangan orang atau human trafficking. Kemudian yang terakhir adalah pencegahan tersir, di mana tersir ini bisa dikatakan lanjutan dari pencegahan sekunder, di mana pencegahan tersir ini bisa dikatakan lebih kepada memberikan rehabilitasi kepada korban supaya cepat pulih dari trauma yang dirasakan pada saat ada dalam proses human trafficking yang dialami sebelumnya.